Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, pandangan Islam tentang akhir zaman cukup komprehensif. Banyak isyarat dan tanda-tanda telah dinubuahkan Nabi Muhammad SAW sebagai peringatan bagi umat manusia. Syekh Imran Nazar Hussein dalam bukunya Tanda-tanda Hari Akhir pada Zaman Modern mengutarakan bahwa di akhir zaman nanti bumi akan berubah menjadi tanah yang tandus. Persediaan air berkurang drastis dan menyebabkan kelangkaan ekstrim. Manusia saat itu akan mendapatkan ujian berat. Cendekiawan Muslim asal Trinidad dan Tobago itu menerangkan satu hal yang harus diyakini, bahwa bumi berfungsi sebagai tempat tinggal untuk waktu yang terbatas. Allah berfirman, "Dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan." Quran Surat Al-Baqarah ayat 36. Bumi akan menjadi tanah yang tandus. Suatu hari bumi berubah menjadi tanah yang tandus lagi kering. Hal ini ditegaskan Allah dalam firman-Nya. Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering. Quran Surat Al-Kahfi ayat 8. Kata Syekh Imran, ini menyiratkan bahwa pada akhir zaman akan terjadi kematian sementara bumi. Dengan demikian terganggunya produksi makanan akan didahului oleh zaman ini, di mana persediaan air tawar terus berkurang, yang pada akhirnya menyebabkan kelangkaan air yang ekstrim. Nabi menggambarkan akhir zaman sebagai zaman fitnah, yakni ujian dan cobaan. Al-Quran memperingatkan bahwa semua bangsa manusia akan menjadi sasarannya, dan bahwa hukuman Allah akan sangat mengerikan. Surah Al-Anfal ayat 25. Persediaan air terus berkurang. Akhir zaman ditandai dengan konsumsi berlebihan, pemborosan, dan sikap tidak menghargai air. Umat manusia akan menyaksikan pada akhir zaman kerusuhan dan perang demi memperebutkan air. Jika kita melihat dunia hari ini, tampak cukup jelas bahwa hitungan mundur terjadinya kelangkaan air sudah dimulai. Ada kekurangan air yang tidak menyenangkan dan terus bertambah parah di hampir semua bagian dunia saat ini. Syekh Imran menceritakan bahwa Kepala Program Lingkungan PBB baru-baru ini mengungkapkan kekhawatirannya bahwa dunia sedang menuju periode perang antar negara disebabkan oleh air. Seorang menteri pemerintah Pakistan pernah memperingatkan kemungkinan terjadinya kerusuhan karena air di kota Karachi. Proyek bendungan Kalabag mengancam pertumpahan darah. Bendungan Parakha yang dibangun oleh India mengancam akan menenggelamkan Bangladesh. Turki dan Suriah mungkin suatu hari akan berperang memperebutkan air, yang merupakan salah satu masalah paling parah yang memecah belah mereka. Begitu juga Israel, Palestina, dan negara-negara Arab tetangganya khususnya Yordania memiliki perselisihan yang serius dan semakin parah terkait pembagian pasokan air yang semakin menipis. Israel sebenarnya melancarkan perang terhadap bangsa Arab Palestina karena memperebutkan air. Bahaya besar keluarnya Dajjal. Orang-orang beriman telah diingatkan mengenai bahaya besar yang muncul di akhir zaman. Bahaya besar dalam bentuk makhluk jahat ini diciptakan Allah untuk menguji manusia dan juga sebagai hukuman. Sebelum lepasnya Ya'juj dan Ma'juj yang sangat kehausan, dunia akan mengalami ujian berat keluarnya makhluk jahat bernama Dajjal al-Masih palsu. Kemunculan Dajjal akan didahului dengan peristiwa kemarau panjang yang melanda dunia. Dalam satu riwayat diceritakan, sesungguhnya sebelum keluarnya Dajjal adalah tempo waktu 3 tahun yang sangat sulit. Pada waktu itu manusia akan ditimpa oleh kelaparan yang sangat. Allah memerintahkan kepada langit pada tahun pertama darinya untuk menahan 1/3 dari hujannya, memerintahkan kepada bumi untuk menahan 1/3 dari tanamannya. Kemudian Allah memerintahkan kepada langit dan pada tahun kedua darinya agar menahan 2/3 dari hujannya, dan memerintahkan bumi untuk menahan 2/3 dari tanamannya. Kemudian pada tahun ketiga darinya Allah memerintahkan kepada langit untuk menahan semua air hujannya, sehingga ia tidak meneteskan setitik air pun, dan memerintahkan bumi agar menahan seluruh tanamannya. Maka setelah itu tidak tumbuh satu tanaman hijau pun, dan semua binatang berkuku akan mati kecuali yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat bertanya, dengan apa manusia akan hidup pada masa itu? Beliau menjawab, tahlil, takbir, tasbih, dan tahmid akan sama artinya bagi mereka dengan makanan. Hadis riwayat Ibnu Majah Al-Hakim. Dalam buku Misteri Dajjal karya Wiyanto Suud disebutkan, pada masa itu bumi kering kerontang, semua pepohonan meranggas dan langit bersih tidak bermendung, sehingga banyak manusia dan binatang mati kelaparan.
bahkan banyak tanah yang berubah menjadi merah seperti merahnya batu bata dan tembaga. Manusia pun dalam keputusasaan karena tidak bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketika itulah Dajjal datang membawa dua sungai. Salah satunya mengalir air yang jernih dan yang lainnya mengalirkan api. Siapa yang mau mengikuti dia, maka ia akan memperoleh air yang segar. Siapa yang mengingkari, maka ia akan dimasukkan ke dalam sungai apinya. Inilah ujian yang sangat berat bagi manusia. Ketika melihat dua sungai Dajjal ini, Rasul menganjurkan untuk memejamkan mata. Karena pada hakikatnya, sungai api adalah air dingin yang menyejukkan. Sebaliknya, sungai air justru merupakan api yang menyala-nyala. Sahabat yang beriman, inilah sekelumit peristiwa yang akan terjadi pada akhir zaman dalam pandangan Islam. Semoga Allah melindungi kita dari segala bentuk fitnah di akhir zaman termasuk fitnah Dajjal. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, sebagai manusia kita membutuhkan asupan energi yang dapat menyeimbangkan kondisi tubuh. Kita tidak bisa hidup jika tidak makan dan minum. Sebab kita adalah makhluk hidup, tentunya akan hidup jika diberi nutrisi. Tetapi kita tidak usah khawatir, karena kini sumber makanan sangat berlimpah. Berbagai macam jenisnya pun ada hanya untuk kita. Tibalah di akhir zaman, sang lelaki bermata satu akan tiba di dunia ini. Dialah Dajjal, orang yang akan menggoncangkan keimanan seseorang. Maka jika tidak ada iman yang kuat dan kokoh, cukup sulit bagi kita untuk terhindar dari rayuan Dajjal. Sebab ia memiliki cara yang ampuh untuk membuat manusia melihat bahwa apa yang benar itu menjadi salah dan yang salah menjadi benar. Bukan hanya itu, kedatangan Dajjal dapat membuat umat Islam kelaparan. Pasalnya, salah satu tanda kedatangan Dajjal ialah akan tibanya musim paceklik selama 3 tahun. Hal itu menandakan bahwa kita tidak akan merasakan rezeki yang berlimpah seperti saat ini, melainkan keadaan kekeringan, kelaparan itulah yang akan kita rasakan. Sesungguhnya 3 tahun sebelum kemunculan Dajjal, di tahun pertama, langit menahan sepertiga air hujannya, bumi menahan sepertiga hasil tumbuhannya. Dan di tahun kedua, langit menahan 2/3 air hujannya dan bumi juga menahan 2/3 hasil tanamannya. Dan di tahun ketiga, langit menahan seluruh yang ada padanya dan begitu pula bumi, sehingga binasalah setiap yang memiliki gigi pemanah dan kuku. Jika demikian, kita makan apa? Dalam hadis riwayat Ahmad, Asma berkata, akan tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa sehingga aku khawatir terkena musibah kelaparan. Dan apa yang bisa dimakan oleh kaum mukmin pada waktu itu? Nabi SAW menjawab, Allah mencukupkan kepada mereka dengan makanan yang diberikan kepada penduduk langit atau malaikat. Hadis riwayat Ahmad. Kita tahu bahwa malaikat itu tidak memiliki nafsu. Otomatis nafsu untuk makan dan minum pun tidak ada. Dan benar bahwa mereka itu tidak akan makan dan tidak pun minum. Apakah itu berarti kita pun tidak akan makan dan minum? Lantas apa yang kita makan? Asma berkata, wahai Nabi Allah, bahwasannya malaikat tidak makan dan tidak minum. Nabi menjawab, akan tetapi mereka membaca tasbih dan mensucikan Allah. Dan itulah makanan dan minuman kaum beriman saat itu, tasbih dan takdis. Hadis riwayat Abdur Rajak atau Yalisi Ahmad Ibnu Akasir. Sahabat yang beriman, hanya tasbih dan tasdiklah yang menjadi penguat kaum muslimin. Kita tidak akan merasakan bencana ini sebagai suatu masalah yang besar. Kita akan selalu yakin bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik. Maka tidak akan ada kekhawatiran dalam hati kita atas apa yang akan terjadi selanjutnya. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah
ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله